Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada poin yang nomor 4 ya, di kitab Min Akhlaqis Salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum amaluhum ala tarkin nifaqi bihaitsu tatasawwa sariratuhum wa alaniyatuhum fil khair fala yakunu li ahadihim amalun yaftadihu bihi ghadan fil akhirah. Dan di antara akhlak daripada generasi salaf radhiyallahu anhum itu adalah mereka, amalan mereka berusaha untuk meninggalkan yang namanya penyakit nifak. Amaluhum ala tarkin nifak. Kalau nifak itu perbuatannya, kalau munafik itu orangnya. Jadi mereka berusaha semaksimal mungkin tatasawwa sariratuhum wa alaniyatuhum fil khair. Jadi betul-betul berusaha para salaf ini, sahabat, tabi'in, berusaha supaya sariratuhum itu yang di dalamnya, batin ya, sesuatu yang tidak tampak ini sama dengan apa yang dilakukan di dohirnya dalam kebajikan-kebajikan. Kalau boleh kita katakan ya, yang namanya munafik itu seringkali diterjemahkan bahwa antara yang dohir dengan yang batin itu berbeda. Betul begitu ya? Sering orang menerjemahkan seperti itu. Di luar kelihatannya bagus, di luar baik, tapi ternyata kemudian yang di dalam itu busuk. Nah, inilah yang diantara yang diterjemahkan oleh para ulama salaf sebagai sesuatu yang munafik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian para salaf itu seringkali memberikan nasihat kepada yang lain. Nasaha ba'duhum Umar ibnu Abdul Aziz faqala iyyaka ya Umar an takuna waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwan lahu fis sirri. Jadi ketika pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu para ulama menasehati yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Kita kenal ya Umar bin Abdul Aziz. Banyak yang mengatakan dia adalah Umar yang kedua karena konteksnya kepemimpinannya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, para ulama itu menasehati Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini posisinya sebagai seorang khalifah. Seorang khalifah dinasehati oleh ulama-ulama. Apa katanya? Iyyaka ya Umar, takutlah kamu wahai Umar. Takutlah kamu wahai Umar, antakuna waliyan lillahi fil alaniyah. Ketika engkau menjadi kekasih Allah
fil alaniyah, pada posisi yang terang-terangan, yang tampak, yang bisa dilihat oleh orang. Wa aduwan lahu fi sirri, tapi engkau itu menjadi musuhnya Allah ketika pada posisi sesuatu yang tidak tampak, fi sirri, sendiri dalam posisinya tidak diketahui oleh orang lain. Bagaimana maksudnya? Dalam kehidupan sehari kita itu begini kadang-kala ini. Ketika kita di depan orang, ketika kita di depan orang itu kita menampakkan kebaikan-kebaikan, menampakkan amalan-amalan saleh, bahkan mungkin menampakkan kekhusukan kita. Tapi pas ketika kita sendirian, kita tidak ada orang pun yang melihat, maka di situ kita menampakkan sesuatu yang tidak benar, melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita mengatakan tidak ada yang melihat. Apa kita sering seperti ini ya? Itu artinya pada posisinya ini yang dinasihatkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Jangan jadi kekasih Allah pada waktu ada orang, tapi jangan jadi musuh Allah ketika kamu itu tidak ada orang ya. Maka kemudian ada yang mengatakan begini, iyyakum wa khusyu'an nifaq, takutlah kamu itu terhadap khusyuknya orang-orang munafik. Bagaimana Bapak Ibu khusyuknya orang munafik itu yang kayak apa? Kemudian faqila wa ma khusyu'an nifaq, ditanyakan bagaimana sih sebenarnya khusyuknya orang munafik itu gimana? Khusyuknya orang-orang yang munafik itu yang kayak apa? Qala ayyura al-jasadu khashi'an wal qalbu laisa bi khashi'in. Ketika tubuh itu dilihatkan, diperlihatkan dalam posisi khusyuk, sementara wal qalbu laisa bi khashi'in, tapi sementara hati itu tidak khusyuk. Apa artinya? Berusaha menampakkan tubuh ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, tapi sebenarnya hati itu tidak baik. Ini namanya khusyuknya orang munafik. Ketemu sama seseorang, umpamanya contoh dalam kehidupan kita, bermusafahah, salaman, jabat tangan, senyum dengan orang yang diajak berjabat tangan, tapi sebenarnya hatinya itu gondok betul sama orang ini. Ada enggak yang semacam itu ya? Ini termasuk pada posisi khusyu'an nifaq. Contoh lagi kalau dalam bahasanya nanti orang-orang yang riya. Kalau dalam posisi seperti ini orang yang riya itu masuk munafik atau tidak, kita lihat umpamanya ya. Ada orang itu sholat. Yang namanya sholat itu kan posisinya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kan begitu ya. Hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi sebenarnya manusia kita ini diperintahkan ya, beribadah kepada Allah itu posisinya mukhlishina lahuddin. Tapi posisinya kemudian ketika dia sholat itu bukan karena Allah, tapi sholatnya karena ingin dilihat orang, sholatnya karena ingin dihargai orang, amal perbuatannya karena ingin didengar orang. Ini artinya pada posisinya kelihatannya tubuhnya sujud, tubuhnya ruku, tubuhnya i'tidal, mulutnya baca Al-Quran, tapi hatinya ini Masya Allah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata beliau? Akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian itu semua adalah asyirku al-asghar, syirik yang kecil Pak, syirik yang kecil. Ketika ditanya masyirkul asghar ya Rasulullah, syirik yang kecil itu apa ya Nabi? Syirik yang kecil itu apa ya Nabi? Beliau mengatakan qala ar-riya'u, riya. Riya itu apa? Melakukan suatu yang amalan ibadah tapi niatnya karena manusia, ingin dilihat sama orang, ingin dihargai sama orang. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melakukan semacam ini diancam di dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin.
alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka bagi orang-orang yang melakukan sholat yang di dalam sholatnya mereka itu lalai. Sahun itu lalai, termasuk penafsirannya cukup banyak. Kemudian orang-orang yang yuraun, yang riya, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati model begini nih. Nah, orang-orang yang model begini ini nanti amalan-amalan ibadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Nanti di akhirat disebut sebagai pendusta. Kalau jenengan buka di dalam kitab Fathul Majid, ya, di situ tentang bab-bab yang keikhlasan itu, tentang riya, sum'ah, itu ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin pernah saya sampaikan di sini, ketika nanti di yaumul qiyamah ada seseorang yang ahli jihad, ada orang yang ahli ilmu, ada orang yang ahli sedekah. Masing-masing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan kadzabta, kamu dusta. Jadi jihadnya tadi oleh Allah dianggap dusta, ya, jihadnya oleh Allah dianggap dusta, bohong. Kenapa? Karena posisinya dia pas ketika jihad itu bukan karena Allah. Dia pengen disebut sebagai orang yang berani. Yang sedekah juga begitu, oleh Allah disebut sebagai pembohong. Kenapa? Karena sedekahnya bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Belajar keilmuan, majelis taklim, disebut oleh Allah sebagai pembohong. Kenapa? Karena majelis taklimnya yang dia lakukan, yang dia hadiri itu niatnya supaya ingin disebut sebagai orang yang alim. Loh, ini loh berbahaya. Sepele tapi berbahaya betul memang. Sifat-sifat kemunafikan ini. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, musuh yang paling berbahaya itu siapa? Kalau orang kafir jelas Pak, tampak betul itu Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi? Jelas betul memerangi Rasulullah, memusuhi Rasulullah, gampang saja. Wah, ini memusuhi Rasulullah. Tapi justru musuh yang paling berat itu adalah ketika Allah belum menerangkan sifat-sifat karakter orang-orang munafik. Musuh yang terberat pada zaman Nabi itu orang-orang munafik. Di depan dia bersyahadat Pak, di depan Rasulullah dia menampakkan kebaikan-kebaikan Pak. Tapi di belakang Rasulullah SAW, Masya Allah ya, orang-orang munafik ini kurang ajar ya. Makanya dikatakan oleh Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau orang munafik itu ketemu dengan orang-orang yang beriman, dia akan mengatakan amanna, saya beriman, kami beriman. Tapi kalau ketemu dengan setan-setan mereka, ketemu dengan teman-teman mereka, ketemu dengan pimpinan-pimpinan mereka, mereka akan mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami ini bersama kalian. Kalau kami kemarin mengatakan iman, itu hanya sekedar untuk mengolok-olok. Nah, ini loh orang munafik. Pas pada waktu perang Badar itu, Masya Allah, kelihatan akhirnya orang munafik. Banyak orang munafik yang kemudian membelot, sehingga orang Islam tinggal 313. Lawannya ribuan orang. Ketika mau berhadapan-hadapan, orang munafik itu muter ke belakang, kemudian ikut bersama orang-orang kafir. Nah, ini yang ditakutkan oleh para ulama salaf, ini yang ditakutkan oleh para sahabat, ini yang ditakutkan oleh para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para generasi salaf. Takut kalau di dalam dirinya, di dalam amalannya itu kena penyakit nifak dan orang yang menjadi munafik. Fa inna man lam tatasawwa sariratuhu wa alaniyatuhu fahuwa munafiqun. Maka sesungguhnya orang yang tidak sama antara hati atau pas ketika dia tidak ada orang, sariratuhu boleh kita terjemahkan rahasia ya. Jadi maka sesungguhnya orang-orang yang tidak sama antara ketika dia dalam posisi sendiri dengan posisi tidak dengan sendiri,
Sesungguhnya orang-orang yang tidak sama antara hati dengan perbuatannya, maka itu termasuk fahuwa munafiqun, maka dia termasuk terkena menjadi orang-orang munafik. Hati-hati. Kira-kira orang-orang yang sholat di hadapan kita itu, mereka itu dijamin mukmin enggak? Halo, Ibu? Ketika orang yang kita lihat ada orang sholat di hadapan kita, apakah mereka betul-betul mukmin atau tidak? Halo? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi orang yang sholat di hadapan kita, kita lihat itu sujud, rukuk dan sebagainya, tapi dia adalah orang musyrik. Bisa kan? Ada itu di kelompok Kristen Ortodok, mereka ibadahnya seperti kita, Pak. Ya, ada sujud, ada rukuk di Syria, ada rukuk, ada sujud dan seterusnya. Tapi yang dibaca, kalau kita terjemahkan itu bahasanya itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus, Pak. Syirik, Pak, musyrik. Tapi ada rukuk, ada bersedekap juga, ada i'tidal juga. Lah itu loh, Pak. Ya, ada orang yang ruku, ada orang sujud, baca Quran, salat di Masjid Al-Mu'minun di sini. Bisakah mereka itu disebut sebagai orang munafik, Pak? Bisa. Ya, jadi kadangkala seperti ini. Dulu kita paham betul yang namanya Abdul Ghaffar, ya, Senogogoronya. Pernah dengar Senogogoronya? Itu ada yang menyebutkan namanya Abdul Ghafur atau Abdul Ghaffar. Abdul Ghafur, ya betul ya. Hafal 30 juz. Hafal ayat Al-Quran 30 juz. Senogogoronya itu. Naik haji ke Mekah. Tapi justru dia masuknya ke Islam. Dia masuk Islam, dia sholat, dia hafal, dia banyak hadis, hafal Al-Quran 30 juz. Tapi ternyata yang dia lakukan masuknya ke Islam itu untuk apa? Justru di tangannya Senogogoronya ya ini loh, banyak para pejuang-pejuang muslim itu yang ditangkap dan disiksa. Kesengnya Islam, Pak. Betul itu. Lah itulah justrulah yang ditakutkan oleh para sahabat. Dan pada zaman Nabi ada Senogogoronya banyak. Kira-kira pada zaman sekarang di tengah-tengah kita ada enggak Senogogoronya baru? Itu yang menghancurkan umat. Di depan baik, Pak, di depan kita baik, di depan kita baik, di depan kita baik, ceramah. Tapi sementara akidahnya adalah orang-orang munafik, adalah orang-orang paganisme, dari dalam menghancurkan Islam itu sendiri. Nah ini, Masya Allah. Maka apa kemudian? Wal munafiqun fid darki al asfali minan nar, dan orang-orang yang munafik itu tempatnya ada di dalam paling bawah neraka. Itu orang-orang munafik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat surat An-Nisa. Ya, kita lihat surat An-Nisa ayat 142. Surat An-Nisa ayat 142. Bagaimana bunyinya? Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik itu, wa idza qamu ila salati qamu kusala, mereka itu kalau diajak salat, Pak, ini menceritakan, menerangkan tentang bagaimana ciri-ciri orang munafik pada zaman Rasulullah dan bisa terbawa pada posisi kekinian. Pada zaman Nabi itu orang-orang munafik itu diberitahu oleh Allah, orang munafik itu begini loh wahai Muhammad, apabila mereka itu diajak salat, mereka itu malas. Sampai ada muncul statement dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, asqalus salati alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salatul fajri wa salatul isya, yakni salat subuh dan salat isya berjamaah di masjid.
Itu artinya Kanjeng Nabi memberitahu dalam posisi seperti surat An-Nisa 142 ini. Orang-orang munafik pada zaman Nabi itu yang paling berat salat subuh sama salat isya berjamaah. Kira-kira kalau ada orang sekarang yang paling berat salat subuh sama isya juga termasuk munafik dah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bagaimana orang munafik itu selain qamu kusala mereka malas, yuraunan nas. Mereka itu kalau melakukan amalan salat termasuk amalan-amalan yang lain yuraunan nas. Jadi orang-orang munafik pada zaman Nabi itu kelihatan, Pak. Sudah diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada surat yang turun khusus untuk orang munafik namanya surat Al-Munafiqun. Kelihatan betul kan? Diajak sholat itu orang-orang munafik itu, aduh, apalagi subuh sama isya. Akhirnya kemudian para sahabat paham, oh munafik itu begitu toh. Diberi tanda oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka itu sukanya mengamalkan sesuatu amalan-amalan itu prinsipnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Kalau di hadapan Rasulullah dan di hadapan para sahabat, orang-orang munafik ini paling pinter mengambil hati, Pak. Oh, ketoke wapi, Pak, tenanan gitu, Pak. Tapi kalau Rasulullah tidak ada, para sahabat tidak ada, waduh, kembalinya kepada musuh-musuh Allah itu jilatnya luar biasa, gilani kalau dalam bahasa kita ya. Ya. Kemudian apa lagi kata Allah? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak mengingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali cuman sedikit. Kalau pada masa Rasulullah SAW justru yang mereka bicarakan itu adalah keuntungan pribadi. Biasanya begini, Pak. Kalau tadi sudah saya sebutkan ayatnya, ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim dan seterusnya itu. Orang munafik itu lebih cenderung dia akan nempel ke tempat di mana itu menguntungkan dirinya. Pas pada waktu masa Rasulullah SAW, ketika perang Badar, orang-orang munafik melihat kalau bergabung dengan orang-orang Islam tidak ada keuntungannya sama sekali. Akhirnya mereka akan lari kepada orang-orang kafir. Tapi pas ketika kemudian terjadi kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh para kaum muslimin, oleh Rasulullah dan para sahabat, mereka akan nempel, apalagi pada posisinya mendapatkan ghanimah. Makanya nanti akan kita melihat di dalam Al-Quran ada orang-orang yang protes ketika mereka mendapatkan ghanimah yang sedikit. Apa ghanimah itu, Pak? Ghanimah itu harta rampasan perang yang pernah Rasulullah mendapatkan 50.000 keping uang emas. Itu kalau kita konversikan ke rupiah itu berapa itu? Pada waktu perang Badar itu Kanjeng Nabi mendapatkan kurang lebih 50.000 keping uang emas. Kalau satu keping itu bisa kita buat 5 gram, begitu sudah berapa ya? Kalau 1 gram lah katakanlah 500 umpamanya, itu berarti kan kalau 5 gram kalau satu kepingnya itu sudah berapa ya? 2,5 juta ya. Iya betul ya, 2,5 juta. Itu kali 50.000. Lah itu orang-orang munafik itu pinginnya ya modelnya ngono-ngono kuwi, Pak. Mana di situ ada yang menguntungkan dirinya, dia akan nempel ke sana. Skala besar di masyarakat kita ada enggak model begitu itu? Banyak. Kalau dalam bahasa orang Jawa itu biasanya orang-orang munafik itu suka ngatok. Apa Bu ngatok itu? Ya kita paham betul ngatok itu kayak apa. Nah, inilah yang ditakutkan oleh para sahabat Rasulullah, ini yang ditakutkan oleh para salaf. Munafik. Jangan harap kalau di dalam hati kita ada orang-orang munafik. Jangan harap kalau di dalam hati kita itu adalah hati munafik, amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya orang munafik itu tidak jujur. Orang munafik itu tidak jujur. Ya, baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Kita sekarang diajak oleh Syekh Ahmad Farid, ya, diajak introspeksi oleh Syekh Ahmad Farid. Fafattis nafsaka hal tasawwat sariratuka wa alaniyatuka amla wa akthir minal istighfari. Jadi fafattis nafsaka, Syekh Ahmad Farid mengajak kita ini, maka ayo diteliti. Fafattis nafsaka, maka telitilah dalam diri anda, kata Syekh Ahmad Farid. Apakah hati dan dohirmu itu sama atau tidak? Apakah sama ketika anda sendirian dan pada waktu ramai ada orang itu sama atau tidak? Jangan-jangan antara hati dan perbuatan kita beda. Jangan-jangan ketika kita sendirian dengan kita ada orang itu juga berbeda. Kalau Imam Al-Ghazali itu menjelaskan seperti ini loh ya. Gampangannya itu ada seseorang pada kekuasaan kerajaan, ada raja. Lah raja ini punya yang namanya putri yang sangat cantik gitu ya. Punya putri yang sangat cantik. Dia ini datang ke istana, casingnya adalah menghadap kepada raja. Tapi sementara hatinya itu dipenuhi keinginan untuk melihat sang putri yang sangat cantik gitu. Ya, sudah beda Pak, benar ya. Dalam pandangan sang raja, orang ini menghadap kepada dirinya, tapi sebenarnya hati dan pikirannya penuh dengan sang putri yang cantik itu tadi. Beda sudah, niatnya sudah beda. Itu orang munafik modelnya begitu itu. Kita datang ke sini kira-kira ngaji itu. Kira-kira batin kita apa? Ya, batin kita apa kira-kira? Apakah sama dengan posisinya kita datang ke sini itu dengan suasana hati kita? Itu yang diajak oleh Syekh Ahmad Farid untuk melihat kira-kira hati kita dengan dohir kita sama ndak? Ketika kita dengan orang, dengan tidak ada orang itu sama ndak? Maka perbanyaklah istighfar, wa akthir minal istighfar, ya, wa akthir minal istighfar, maka perbanyaklah untuk beristighfar. Wa alam anna man azhara linnasi fauqa ma fi qalbihi fahuwa munafiqun. Ini kata Syekh Ahmad Farid. Wa'lam, ketahuilah, annaman, sesungguhnya orang, azhara linnasi, yang menampakkan kepada manusia, menampak-nampakkan kepada manusia, fauqa ma fi qalbihi. Kata fauqa di sini jangan diterjemahkan di atas ya. Yang maksudnya adalah fauqa ma fi qalbi, itu artinya dia menampak-nampakkan kepada manusia, menampakkan kekhusyuan, menampakkan kebaikan, tapi sebenarnya itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Fahuwa munafikun, kata Syekh Ahmad Farid, maka itu masuk kategori orang munafik. Hati-hati, orang munafik itu paling bawah neraka. Orang munafik itu paling bawah neraka tempatnya. Kira-kira orang munafik itu bisa tobat enggak? Orang itu kalau sudah kebiasaan punya sifat nifak, waduh kadang-kala memang susah. Tapi insya Allah bisa tobat. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberitahu kepada kita di antara ciri-cirinya. Kalau tadi saya sampaikan ada ciri yang tentang riya tadi ya. Paling berat adalah salat subuh dan salat isya berjamaah. Ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberitahukan tentang ciri-cirinya lagi. Biasanya kita akan menemukan riwayat yang ayatul munafiqi salatun itu ya. Ciri orang munafik itu 3. Itu ada 2 riwayat. Satu riwayat memakai kalimat
ayatul munafiki thalatsun itu, kalau kemudian ada riwayat yang lain memakai arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Apakah tidak bertentangan? Tidak sebenarnya. Dua-duanya saling melengkapi. Nah, di dalam kitab ini yang disebutkan cirinya orang munafik itu ada 4 di sini. Tapi sebenarnya kalau dikerucutkan ya hampir sama dengan 3. Baik. Arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara kalau seseorang itu di dalam dirinya ya, ada 4 perkara ini kana munafiqan khalisan, maka dia termasuk orang yang munafik asli, orang munafik yang murni. Ya, baik. Yang pertama kata Rasulullah, idza haddatsa, lanjutnya kadzibah. Ini ciri pertama. Kalau dia itu ngomong, kalau dia itu berbicara, dia sukanya berbohong. Ini ciri yang paling kelihatan konkret. Kalau ada orang itu suka bohong, itu ciri dia munafik. Ciri orang munafik. Kalau dia pada posisinya itu bisa seperti itu, maka dia bisa berarti membohongi dirinya sendiri juga bisa. Waduh, ngomongnya suka bohong. Ini kata Rasulullah, dia itu adalah ciri orang munafik. Kalau ngomong suka dusta, suka bohong. Hati-hati kalau jenengan itu sudah mulai suka berbohong. Kenapa? Karena suka berbohong ini di dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya kadangkala. Dia berbohong itu dalam posisinya untuk mencari zona aman itu kadangkala. Apalagi kita yang seringkali berhubungan dengan manusia banyak manusia, kadangkala kita untuk mencari zona nyaman itu seringkali kita berbohong. Lah ini sudah munafik. Lah orang-orang munafik itu juga model begitu. Ketemu orang mukmin, oh saya beriman. Ketemu dengan orang kafir, saya sama kalian. Nah itu. Kalau ngomong suka berdusta, itu berarti ada ciri munafik di sana. Yang kedua kata Nabi, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau apabila dia itu berjanji, dia itu ingkar. Kalau ada orang itu kalau janji tidak pernah tepat, itu yaitu ciri munafik. Makanya memang ada yang disebut dengan al-wa'du dainun. Janji itu sebenarnya adalah hutang. Hati-hati kalau kita itu suka janji sama orang. Rasulullah Muhammad SAW juga diingatkan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah, di dalam surah Kahfi. Jangan kamu itu mengatakan sesuatu bahwa saya ini akan melakukan besok, kecuali kamu mengucapkan insya Allah. Tapi insya Allah yang dilakukan oleh seorang mukmin itu adalah berupaya untuk melakukan, bukan insya Allah untuk dalam posisi cari zona aman. Ngomong insya Allah tapi di dalam hatinya sudah ada niatan untuk tidak melakukan. Itu beda. Seperti kita sekarang ini ngomong insya Allah tapi apa? Kita ngomong insya Allah tapi tidak ada niatan untuk melakukan itu. Lah ini bukan itu, insya Allah bukan untuk itu, Pak. Titik-titik insya Allah, titik-titik insya Allah. Oke lah, memang Al-Quran itu menyuruh kita mengatakan insya Allah, iya. Tapi kemudian ada niatan untuk melakukan itu. Lah, ketika kemudian posisinya memang betul-betul tidak terlaksana karena kita sudah melakukan insya Allah. Beda dengan orang mengatakan insya Allah tapi tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan. Oh, beda itu. Diancam oleh Allah di dalam surah As-Saff. Surat As-Saff ayat yang kedua, ayat yang ketiga insya Allah ya kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa artinya?
wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu itu tidak melakukan? Kabura maqtan 'indallah, dosanya begitu besar, kemarahan di sisi Allah begitu besar, antaqulu ma la taf'alun, ketika kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukan. Termasuk wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia itu berjanji, dia ngomong janji, saya janji, tapi dia ingkar, tidak melakukan itu. Lah itu ciri munafik yang nomor 2. Kalau jenengan janjeni anak, itu juga hati-hati ya. Kita kadang-kadang janjeni anak kita, nanti kalau naik kelas saya belikan sepeda motor, ditagih terus sama anak kita. Ya, kita tidak melakukan itu kemudian. Nah ini hati-hati. Di samping itu mengajarkan kepada anak kita untuk berbohong, itu juga masuk kategori orang yang munafik. Tidak usah yang macam-macam lah. Kalaupun ada insya Allahnya bukan jadi hanya sekedar lalapan, bukan hanya sekedar casingnya saja, bukan. Kemudian kata Rasulullah, wa idza ahada ghadara. Kalau nanti di dalam ayat di hadis yang lain, wa idza tu'mina khana. Kalau diberikan amanat, ya, kalau diberi amanat dia itu tidak bisa amanah. Orang yang tidak amanah, di dalam amanat yang dia dapat, yang dia pegang, itu kata Nabi di antara ciri orang yang munafik. Amanah. Ini sudah 3. Kalau di dalam hadis tadi saya katakan ada 3. Kalau ngomong dia berbohong, suka berbohong. Kalau berjanji dia suka ingkar. Kalau dia diberi amanat dia tidak bisa amanah. Ya apa ya, tidak amanah itu. Ya seperti itulah kita paham. Lah di sini ditambah oleh Rasulullah satu lagi, wa idza khasama fajara. Khasama itu bertengkar, berselisih. Fajara, dia itu fajir. Gimana posisinya ya? Dia melakukan sebuah bentuk kecurangan-kecurangan. Kita bisa melihat saja konteksnya Yahudi. Yahudi seringkali mengadakan apa namanya Pak? Perjanjian damai. Ketika kalah, ayo damai. Ketika kalah keserang terdesak, ayo perjanjian damai, gencatan senjata. Tapi di tengah-tengah damai itu apa yang dia lakukan kemudian? Ya, dia mengingkari perjanjian damai, dia kemudian menyerang. Lah ini disebut wa idza khasama fajara, itu diantaranya. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengalahkan rivalnya, menghalalkan segala cara dengan kecurangan-kecurangan itu untuk menumbangkan lawannya dengan cara-cara yang licik. Itu yang disebut dengan wa idza khasama fajara. Banyak ya Pak di hadapan kita model begini Pak ya. Ya, berani untuk berbuat sesuatu yang curang, licik demi mengalahkan rivalnya, musuhnya. Kalau janji tidak pernah tepat, kalau diberi amanah tidak pernah amanah. Kalau ngomong selalu berdusta. Kita seringkali melihat orang-orang semacam ini. Mudah-mudahan kita ini dihindarkan dari hal-hal semacam ini. Jadi para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in ya, khususnya para sahabat Rasulullah SAW, mereka itu berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kemunafikan. Mereka berusaha menghindari sifat-sifat munafik ini. Para sahabat itu kalau ngomong selalu jujur. Para sahabat itu kalau ngomong selalu jujur. Para sahabat itu kalau berjanji selalu tepat. Para sahabat itu kalau dikasih amanah, Masya Allah, mereka amanah betul. Dan para sahabat itu tidak pernah curang di dalam posisi ketika dia bertengkar. Makanya pada waktu itu sahabat Ali bin Abi Thalib itu bisa kalah dalam posisi apa itu ya? Tahkim. Karena memang dicurangi betul itu sahabat Ali bin Abi Thalib itu ya. Akhirnya muncul pada waktu itu namanya Khawarij, muncul yang namanya Murji'ah, dan muncul yang namanya Syiah dalam konteks politik yang semacam itu, tahkim.
Baik, mungkin ada yang perlu ditambahkan materi saya atau yang perlu mungkin didiskusikan, atau sudah cukup, sudah di bel dari tadi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat-sifat kemunafikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah kepada sesuatu yang benar. Mudah-mudahan kita ditunjukkan oleh Allah yang benar itu adalah benar, dan kita bisa mampu melakukan kebenaran itu, dan mudah-mudahan kita ditunjukkan yang batil itu adalah batil, sehingga kita bisa dan diberikan kekuatan untuk menjauhi kebatilan-kebatilan itu. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita itu adalah anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang taat kepada orang tuanya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agamanya. Mudah-mudahan keluarga kita itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari orang-orang munafik yang merusak agama kita, dan mudah-mudahan negara kita adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.